Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan uji kompetensi kenaikan jabatan guru atau jabatan fungsional guru gitu ya teman-teman ya. Di tahun 2024, nanti kita akan bahas kisi-kisinya seperti apa, bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Oke, mengingatkan kembali bahwa tes yang diujikan di uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional terutama untuk guru ya itu ada 4 ya ada 3 kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosio kultural di mana teman-teman sudah pernah kita bahas untuk masing-masing jabatan fungsional guru itu kompetensi teknisnya ada 4, manajerialnya ada 8, kemudian kompetensi sosio kulturalnya ada 1 gitu ya teman-teman ya. Untuk sebaran soal, teman-teman juga sudah pernah kita bahas. Manajerial ada 49, kemudian sosiokultural ada 6, kemudian kompetensi teknisnya ada 25 soal gitu ya, teman. Nah, soalnya begini contohnya di pedagogik ya. Salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari manajemen kelas. Nah, kalau ada kata-kata manajemen kelas atau pengelolaan kelas atau pengelolaan perilaku dalam kelas itu maksudnya di pedagogik gitu ya. Saya ulangi lagi, salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari manajemen kelas yang dilakukan oleh guru. Salah satu kelas yang Anda mampu memiliki karakter peserta didik yang suka datang terlambat. Ya, berbagai upaya Anda lakukan, namun masih saja ada beberapa peserta didik yang datang terlambat. Jadi ini pengelolaan perilaku yang sulit ya di indikator 1 tadi teman-teman silahkan dilihat. Ya. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, sekarang kita lihat ya opsi A. Membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik dan menempelnya papan buletin dalam kelas. Jadi ini ada bersama peserta didik, berarti fokus kepada kebutuhan peserta didik ya. Ini bagus sekali. Kemudian membuat kesepakatan kelas berarti kan ada perancangan perbaikan sistemnya. Jadi ini masuknya dievaluasi teman-teman. L3 gitu ya. Yang kedua, tidak bosan untuk mengingatkan. Nah, mengingatkan, memotivasi, dan lain-lain ini kan tindakan secara langsung untuk mengatasi permasalahan. Nah, tindakan secara langsung untuk mengatasi permasalahan ini maksudnya di L2 melakukan gitu ya. Anda meminta ketua kelas untuk mengkoordinasi, jadi ini juga tindakan secara langsung. Maka ini masuknya di L2. Memberikan konsekuensi pada peserta didik yang masih datang terlambat di dalam kelas ini juga L2 teman-teman ya, langsung melakukan tindakan. Kalau yang A tadi kan dievaluasi, kemudian membuat kesepakatan bersama, artinya membentuk sistem, ya merancang suatu sistem perbaikan gitu ya. Jadi A ini skornya tertinggi pasti ya, jawaban terbaiknya pasti opsi A. Next soal berikutnya, sebagai guru Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Nah ini ada kata-kata mengelola kelas, manajemen kelas ini pasti masuk di pedagogik ya. Suatu ketika Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Langkah yang Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau permasalahannya ada dalam kelas keseluruhan siswa, itu nanti masuknya di indikator 1, sub indikatornya 2 di pedagogik ya. Beda dengan pengelolaan perilaku sulit siswa, beda. Ini masuknya di manajemen pengelolaan kelas efektif gitu ya di indikator kedua. Oke, langsung saja kita analisa opsi pilihan ganjilnya sesuai dengan taksonomi Bloom itu ya. Menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri ini berarti tindakan langsung ya. Berarti L2 gitu ya. Membuat kontrak pembelajaran bersama peserta didik ini sebenarnya masuk L3 ya. Masuk L3 ya. Mencari metode pembelajaran yang tepat untuk tiap-tiap kelas. Berarti ini kan perancangan perbaikan kan. Jadi dianalisis, oh kelas ini harusnya pakai metode ini, kelas ini cocoknya pakai metode ini. Berarti kan ada evaluasi metode kan. Ini juga L3. Kemudian memberi tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri, berarti ini kan tindakan secara langsung ya. Jadi L2. Nah, jawaban terbaiknya B apa C? Kita lihat ya. Kalau kontrak pembelajaran itu efektif tidak dalam pengelolaan kelas menghadapi keseluruhan siswa gitu ya. Ini saya kira kalau kontrak pembelajaran kurang ya. Jadi yang lebih bagus adalah mengevaluasi bagian metode ya. Jadi jawaban terbaiknya di opsi C gitu ya. Next berikutnya, sekolah Anda melakukan studi banding ke sekolah lain untuk melihat metode pengajaran yang digunakan.
Hasil studi banding memperlihatkan bahwa sekolah yang Anda tuju sudah melakukan asesmen berbasis project class. Pihak sekolah meminta para guru untuk mengikuti metode asesmen yang digunakan sekolah tersebut. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke. Ini hubungannya dengan metode pengajaran. Nanti masuk di indikator kedua ya, bagian desain ya. Bagian metode, strategi, model tadi yang sudah kita bahas gitu ya. Oke, kita lihat opsi A. Meminta bantuan guru lain untuk melaksanakan kebijakan baru yang diterapkan di sekolah. Nah, ini berarti artinya tidak paham kan, menyuruh orang lain kan. Berarti opsi A ini levelnya 0, tidak paham dia. Nah, melaksanakan kebijakan baru yang ditetapkan di sekolah dengan penuh tanggung jawab nih, yes, ini bagus sekali. Ini tapi tindakan langsung ya, melaksanakan kebijakan baru tanpa dianalisis dulu, tanpa dievaluasi dulu, langsung dilakukan aja. Tanpa mempertimbangkan nanti kira-kira dampaknya bagaimana itu ya. Jadi ini masuknya pelaksanaan langsung atau pengaplikasian langsung, masuknya di L2 pasti ya. Meminta bantuan kepada pihak sekolah untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan asesmen, berarti belum melaksanakan. Ini baru tahap penggalian informasi. Ini berarti baru sekedar paham, berarti ini L1 gitu ya. Menganalisis penggunaan asesmen berbasis proyek sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau tidak. Jadi ini melakukan evaluasi terhadap asesmen berbasis proyek gitu ya. Ini cocok tidak, sesuai dengan kebutuhan peserta didik apa tidak, sesuai dengan karakteristik peserta didik atau tidak. Jadi sebelum melakukan tindakan dianalisis dulu baru membuat rancangan gitu ya. Kalau memang sesuai kebutuhan maka dilaksanakan. Maka ini tahapannya adalah L3 melakukan. Nah, ini kan kata kuncinya menganalisis ya. Jadi L3. Maka jawaban terbaiknya opsi D. Pada tiap kelas, Anda sebagai guru akan menemui berbagai karakter peserta didik yang berbeda-beda. Suatu hari, Anda menemui kelas yang tidak kondusif karena adanya pelaku perundungan dengan korban perundungan yang tidak hanya satu dalam kelas. Berarti ini hubungannya dengan penciptaan lingkungan aman dalam pembelajaran. Ini masuk di indikator 1, subindikator 3. Silakan teman-teman cek ya tadi yang sudah kita berikan gitu ya. Anda merasa tidak mampu jika menghadapi permasalahan tersebut seorang diri. Upaya yang Anda lakukan pada situasi tersebut adalah titik-titik. Oke, kita langsung aja cek ABCD-nya sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang pertama, A. Ya, bersama guru lain melakukan pencarian fakta di lapangan dari teman yang berbeda kelas. Jadi proses pencarian fakta di lapangan itu masuknya dianalisis dulu kan, diidentifikasi permasalahannya apa sebelum melakukan tindakan gitu ya. Jadi ini pasti L3 ini masuknya L3. Kemudian B, memotivasi korban perundungan agar tetap semangat belajar di dalam kelas. Ini berarti langsung melaksanakan ya, mengusulkan, memotivasi, ini masuknya di L2. Memberikan konsekuensi pada pelaku perundungan agar tidak mengulangi perbuatan, berarti langsung melakukan tindakan ya, L2. Bersama guru lain melakukan panggilan orang tua, jadi melakukan panggilan orang tua tanpa mencari tahu dulu kira-kira penyebabnya apa, berarti ini juga masuk langsung tindakan ke mengatasi masalah. Tindakan mengatasi masalah langsung, secara langsung ini masuknya di L2 juga. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Pada tiap akhir semester, pihak sekolah akan memberikan rapot kepada orang tua atau wali peserta didik. Di sekolah Anda menghadapi orang tua atau wali peserta didik yang berada jauh dari lokasi sekolah. Misalkan Anda itu di sekolah terpencil gitu ya, dan harus menempuh perjalanan yang cukup jauh gitu ya. Melihat situasi tersebut, langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini berarti memberikan rapot, berarti mengkomunikasikan laporan hasil kan gitu. Masuknya di indikator ketiga. Silakan teman-teman cek di bagian indikator ketiga, subindikator 3 gitu ya. Subindikatornya 2 ya. Subindikator 2. Silakan teman-teman cek gitu ya. Langsung kita ke opsi pilihan gandanya saja. Yang A, meminta orang tua atau wali peserta didik untuk tetap hadir di sekolah pada waktu yang telah ditentukan. Dan ini langsung tidak ada tidak ada evaluasi di situ kan, langsung melakukan pemberian rapot kan, berarti tindakan secara langsung, berarti jawabannya A itu pasti masuk di level 2. Memberikan rapot kepada peserta didik secara langsung tanpa persetujuan orang tua atau wali, berarti ini tidak paham fungsi mengkomunikasikan laporan hasil kepada orang tua atau murid. Ini tidak paham nih ya. Harusnya kan didiskusikan dulu dengan orang tua kan itu ya. Jadi ini masuknya di L0 ya.
Meminta anggaran untuk mengirimkan rapot via pos ya, kepada wali peserta didik yang sulit menjangkau lokasi sekolah. Berarti ini langsung tindakan juga. Ini langsung tindakan, berarti ini L2. Mengusulkan kepada pihak sekolah menggunakan rapot dengan perangkat lunak agar dapat diakses dari jarak jauh. Nah, ini perbaikan sistem. Nah, kalau perbaikan sistem ini maksudnya di L3. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi D, gitu ya. Anda mendapat tugas untuk membantu guru senior dalam mengajar di kelas tertentu. Anda merasa bahwa peserta didik tidak cukup antusias mengikuti pelajaran. Berarti ini terkait dengan minat ya. Terkait dengan minat ini maksudnya di indikator kedua pedagogik gitu ya. Nah, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya A. Fokus untuk mengikuti arahan dan tuntutan dari guru senior dalam mengajar. Jadi ini membutuhkan tuntunan dari orang lain. Ini pasti tidak paham L0 ini ya. Memberikan kuis di awal pembelajaran untuk mengetahui kompetensi peserta didik, berarti menganalisis atau mengevaluasi kompetensi peserta didik awal itu seperti apa untuk melakukan tindak lanjut berikutnya kan begitu ya. Jadi ini L3 itu. Menasihati peserta didik untuk lebih fokus dalam pembelajaran yang berlangsung. Ini menasihati berarti langsung tindakan ya, berarti L2. Mengawasi peserta didik yang berpotensi lalai dalam mengikuti pelajaran di kelas ini juga L2. Gitu ya. Kalau tindakan secara langsung untuk mengatasi permasalahan berarti L2. Kalau sebelum melakukan tindakan itu ada evaluasi dulu untuk merancang tindakan perbaikan, itu masuknya di L3. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi B. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar yang terlalu sering memberikan tugas kepada peserta didik. Meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut adalah titik-titik. Nah, ciri soal dari kepribadian itu misalkan berdasarkan hasil refleksi atau berdasarkan hasil evaluasi dan lain-lain. Itu cirinya memang begitu. Berarti ini fokus di indikator kedua untuk kebiasaan refleksi ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Kalau yang A menyediakan pemberian tugas yang dianggap membebani peserta didik, berarti ini langsung fokus ke akibat kan. Jadi anak terlalu terbebani, tindakannya langsung meniadakan pemberian tugas. Ini fokus pada akibat. Ini berarti tindakan dalam rangka menyelesaikan akibat. Maka ini masuknya di L2 ya. Atau melakukan ya. Mencoba mengurangi tugas yang diberikan dengan sering melakukan latihan soal di dalam kelas. Ini juga fokus ke akibat. Ini L2 juga. Tetap memberikan tugas yang banyak kepada peserta didik sesuai prinsip Anda. Berarti ini tidak memahami tentang keluhan peserta didik. Nah, tidak paham itu L0. Membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait pembelajaran dan resiko ke depan. Nah, pembuatan kesepakatan itu bentuk dari evaluasi, teman-teman. Nah, karena bentuk dari evaluasi, maka masuknya di L3. Nah, di sini level yang tertinggi, level berpikir atau level bertindak paling tinggi adalah yang D, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti D. Next soal berikutnya, Anda menerima laporan dari rekan guru bahwa beberapa peserta didik sering mengolok-olok cara berbicara Anda saat mengajar. Nah, Anda sebenarnya merasa tidak dihargai sebagai guru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini terkait dengan bagian pengelolaan emosi ya teman-teman di indikator 1. Teman-teman bisa lihat indikator 1. Nah, pada pengelolaan emosi itu yang menjadi ciri kunci adalah anak tidak pernah salah gitu ya teman-teman. Kalau ada sesuatu yang seperti ini misalkan kasusnya, jangan langsung menilai anak itu salah. Jadi kita harus bisa merefleksikan itu ke dalam diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan, tapi tanpa menyudutkan orang lain atau pihak peserta didik. Yang A, memarahi peserta didik karena hal tersebut tidak pantas. Nah, proses memarahi ini berarti menyalahkan peserta didik kan, menyalahkan peserta didik. Nah, memarahi itu bentuk tindakan. Nah, bentuk tindakan yang langsung digunakan untuk menyelesaikan akibat ya. Maka ini masuknya di L0 ya, L0 ya. Memarahi itu berarti tidak memahami. Kemudian tetap bersabar menahan emosi meskipun sangat menyakitkan. Nah, ini tahan terhadap emosi, tidak menyalahkan orang lain, ini pasti L3. Bersabar dan memberikan hukuman. Nah, memberikan hukuman, kalau bersabar bagus ya L3 ya. Tapi kalau memberikan hukuman artinya kan menuduh peserta didik yang salah kan gitu ya. Nah, itu tidak
bukan merupakan ciri-ciri guru yang punya refleksi yang bagus gitu ya. Maka C ini levelnya di 2, di bawah L3. Membiarkan perilaku peserta didik karena mereka masih muda, itu artinya dia paham akan perkembangan, dia hanya memahami tapi tidak melakukan tindakan apapun. Nah, ini berarti L1. Maka jawaban terbaiknya pasti di opsi B. Anda seorang guru yang sedang mengajar di sebuah sekolah. Ketika sedang memberikan pelajaran, salah satu peserta didik sibuk dengan smartphone dan sekali menginterupsi Anda ketika menjelaskan di kelas dengan ucapan yang menantang dan terkesan tidak sopan. Jadi Anda mendapati ada siswa Anda yang tidak sopan terhadap diri Anda, mengganggu lingkungan sekolah kan gitu, lingkungan pembelajaran gitu ya. Tindakan yang Anda lakukan adalah sebagai berikut ya, kita lihat ya. A. Memaklumi perilaku peserta didik melanjutkan proses pembelajaran di kelas. Ini memaklumi berarti hanya sekedar paham kan. Berarti ini L1. Meminta peserta didik tersebut untuk segera berhenti bermain smartphone. Ini tidak menyalahkan ya, tapi memang sebabnya kan karena smartphone tadi ya. Jadi smartphone itu dihentikan dulu, berarti ini tindakan evaluasi juga. Meredakan emosi ini pasti L3. Menenangkan diri lebih dahulu juga L3, kemudian berbicara dengan siswa tersebut secara baik-baik untuk menyelesaikan masalah ini, juga menghindari menyalahkan peserta didik. Ini pasti masuk L3 ini ya. Meminta peserta didik tersebut untuk segera berhenti menanyakan perilakunya secara langsung karena mengganggu proses pembelajaran, ini langsung menjudge juga ya. Jadi ini L2 gitu ya. Membiarkan suasana kelas tenang, memandangi peserta didik sampai ia sadar akan perilakunya sebelum melanjutkan proses pembelajaran, ini juga tindakan dalam mengurangi dampak atau akibatnya. Jadi L2 juga. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next soal berikutnya, Anda adalah seorang guru yang telah mengajar selama beberapa tahun di sekolah. Baru-baru ini hasil evaluasi kinerja Anda menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam praktik pembelajaran Anda, dan Anda diharapkan untuk melakukan refleksi diri dan perbaikan. Anda merasa kebingungan karena Anda merasa telah melakukan hal terbaik dalam mengajar. Langkah yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut adalah titik-titik. Nah, ini ciri khas dari soal-soal kepribadian ini terkait dengan refleksi kemudian evaluasi kan gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Mencari sumber daya literatur tentang praktek pengajaran yang efektif dan mencoba menerapkannya dalam kelas. Ini langsung ke mengatasi akibatnya ya, mengatasi akibatnya. Jadi langsung ya, tindakan langsung mengatasi akibat. Tidak mencari tahu dulu sebab-sebab kenapa dinilai tidak baik atau kenapa evaluasi kinerjanya tidak baik atau kurang gitu ya. Jadi langsung menuju ke tindakan konkretnya. Jadi ini masuk di L2. Kemudian yang B, melakukan refleksi diri yang lebih dalam, terstruktur dengan membuat daftar kekuatan dan kelemahan. Berarti ini melakukan analisis, karena analisis berarti masuk di L3 kan ya. Merancang rencana tindakan untuk meningkatkan, ini juga L3. Proses perancangan perbaikan itu L3. Maka jawaban B itu L3. Menjalin kolaborasi dengan guru-guru lain untuk berdiskusi tentang praktik pekerjaan yang efektif dan saling memberikan umpan balik. Nah, ini ada kolaborasi. Mungkin teman-teman berpikir bahwa itu adalah L4 gitu ya, karena ada kolaborasinya. Tapi ini tidak teman-teman. Yang namanya kolaborasi pada L4 itu kalau sudah bisa melakukan evaluasi. Nah, ini kan belum bisa melakukan evaluasi, berarti bukan. Berarti untuk C, ya opsi C ini fokus pada tindakan yang menyelesaikan masalah atau akibat. Berarti jawaban C ini L2 masuknya ya. Mencari bantuan psikolog dan konselor untuk membantu mengatasi perasaan bingung, frustasi, ini berarti masuk di L1. Tingkatnya baru paham saja. Gitu ya, belum bisa melakukan sendiri refleksi gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next soal berikutnya, Anda adalah seorang wali kelas. Suatu hari peserta didik mengeluhkan cara pengajaran yang dilakukan oleh salah satu guru senior. Jadi ada peserta didik yang curhat kepada Anda bahwa ada guru lain yang mengajarnya intinya tidak menyenangkan lah gitu ya. Dikeluhkan lah intinya. Guru tersebut sering memberikan tugas namun jarang menjelaskan penyelesaian soal kepada peserta didik. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Ingat teman-teman, tadi ya jangan menyalahkan orang lain termasuk peserta didik gitu ya. Yang A, meminta peserta didik memahami pola pengajaran yang dilakukan guru. Ini
berarti tidak memahami keluhan peserta didik. Kalau tidak paham keluhan peserta didik, maksudnya di L1 gitu ya teman-teman ya. Tindakan pertama. Yang kemudian B, mengkomunikasikan permasalahan tersebut melalui kepala sekolah, artinya tidak menyalahkan pihak guru maupun siswa, agar disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Ini solutif sekali ya. Karena solutif itu masuk L3. Mengkritik secara langsung cara mengajar guru, ini mengejat tindakan guru berarti ya. Ini masuk L2. Meminta peserta didik agar menyampaikan secara langsung, ini berarti tidak paham ya. L2 juga ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Next, berikutnya Anda adalah seorang guru yang baru saja memulai karir di sekolah. Anda memiliki peserta didik yang berasal dari beragam latar belakang, termasuk latar belakang ekonomi yang berbeda. Salah satu peserta didik Anda adalah seorang anak dari keluarga kurang mampu yang seringkali terlambat. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. A, menegur peserta didik, meminta orang tua datang ke sekolah karena perilaku terlampau sering dilakukan. Ini berarti kan menganggap peserta didik tersebut salah ya, tanpa mencari tahu dulu sebabnya gitu ya. Maka ini L2, tindakan langsung gitu ya. Menegur peserta didik dan mendiskusikan keterlambatan peserta didik yang bersangkutan untuk mencari solusi bersama. Berarti ini melakukan evaluasi bersama peserta didik ya, dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Artinya ini ada perbaikan juga. L3 berarti ya. Menegur peserta didik dan memakluminya karena menganggap keterlambatan peserta didik, ini berarti pemakluman L1, ya, bisa juga L2 karena di situ ada menegurnya gitu. Menegur peserta didik secara terbuka dan mendiskusikannya di depan kelas agar dapat menjadi pelajaran untuk teman-teman lainnya, ini juga L2, tindakan yang langsung pada akibat, tidak mencari tahu sebab dan nanti akibat dari sebab yang dilakukan gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Di sekolah, Anda diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para orang tua atau wali murid. Nah, suatu ketika ada orang tua peserta didik yang datang ke sekolah untuk mengklarifikasi uang kegiatan sekolah yang dilakukan oleh salah seorang guru. Faktanya di sekolah itu tidak ada penarikan uang kegiatan sekolah. Upaya yang Anda lakukan untuk mengatasi atau mengantisipasi agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi adalah titik-titik. Ingat ya teman-teman, untuk kepribadian dan sosial itu fokusnya jangan pernah menyalahkan siswa, orang tua, atau orang lain atau pihak lain, termasuk ini guru. Jadi bagaimana kita mengelola agar semuanya itu tidak dijadikan sebagai tumbal dari kesalahan gitu ya. Yang A, memberikan penjelasan kepada orang tua peserta didik mengenai uang kegiatan ini, jadi langsung tindakan dalam rangka mengatasi akibat, maka L2 nih. Bersama orang tua berarti berkolaborasi dengan orang tua, mengklarifikasi artinya mencari tahu ya, mencari tahu, menelaah, menganalisis, itu kata kerja operasional yang sama. Ini mengklarifikasi kebenaran berarti melakukan evaluasi ya. Ini berarti L3. Mengingatkan guru yang bersangkutan untuk tidak melakukan hal yang merugikan, ini berarti menyalahkan guru tapi tindakannya tindakan langsung mengatasi akibat ya. Ini L1 ya. Memanggil guru yang bersangkutan untuk mencari kebenaran, ini L2 ya. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next, berikutnya sebagai guru mata pelajaran Anda memberikan pokok-pokok bahasan sesuai dengan modul ajar yang telah Anda buat. Suatu ketika guru mata pelajaran yang sama dengan Anda mendapat kesulitan karena rata-rata nilai yang didapatkan peserta didik rendah. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A, mengusulkan kegiatan evaluasi bersama dengan rekan guru lain, berarti melakukan kolaborasi, kemudian evaluasi ya. Jadi L2 dan L3-nya masuk semua. Itu berarti L3 ya yang tertingginya. Meminta guru tersebut melakukan evaluasi proses pembelajaran, ini kesannya seperti membimbing di L5, tapi ini sebenarnya bukan teman-teman. Karena di situ tidak dijelaskan Anda itu sudah profesional atau sudah mahir. Yang kedua, itu berarti Anda menganggap bahwa guru tersebut itu salah ya, berarti menyalahkan guru tersebut karena belum bisa melakukan evaluasi, maka Anda kasih bimbingan untuk evaluasi. Jadi ini yang B ini skornya berarti di bawahnya atau L2. Membagikan secara cuma-cuma, ini kalau dibagikan saja ini berarti apa itu teman-teman ya. Ini bukan berarti berbagi seperti di L4, tidak sama, karena di situ Anda juga belum dinyatakan sebagai orang yang sudah mumpuni. Kalau mumpuni kan boleh berbagi.
Anda saja belum ada diksi yang mengatakan bahwa hasil evaluasi Anda itu berhasil kan. Maka C ini juga L2. Meminta kepada peserta didik untuk menyampaikan kesulitan yang dihadapi bersama guru tersebut. Ini paling rendah ya, L1-nya di sini. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Tahun ini sekolah Anda mengadakan lomba sebagai bentuk perayaan ulang tahun sekolah. Anda diminta untuk menjadi koordinator lomba, namun Anda kesulitan untuk menarik minat calon peserta lomba. Upaya yang Anda lakukan adalah titik. Oke, yang pertama meminta bantuan kepada rekan guru lain untuk mencarikan calon. Jadi ini fokusnya akibatnya tidak ada minat dari peserta lomba, suruh orang lain untuk cari peserta lomba. Ini berarti langsung tindakan ya, L2. Membentuk panitia khusus dalam rangka publikasi kegiatan lomba, ini juga L2. Menganalisis komunikasi efektif. Nah, ada kata-kata menganalisis berarti ini sebabnya apa, cari tahu. Ya, kira-kira cara mengatasinya bagaimana untuk merancang perbaikan kan gitu, seperti itu. Kenapa minatnya kecil itu dicari tahu melalui forum guru mata pelajaran kolaboratifnya juga ada, maka ini masuk L3. Meminta kepada tiap-tiap sekolah untuk mengirimkan perwakilan, ini jadi L2 karena langsung ya, langsung ke akibatnya. Maka jawaban terbaiknya. Next berikutnya, terdapat beberapa peserta didik di kelas Anda yang malas mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik tidak dapat mengikuti pelajaran di kelas. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik. Ya. Ini permasalahannya adalah banyak peserta didik yang malas mengerjakan PR kan, intinya gitu. Nah, maka apa yang kita lakukan ya? Yang A, melibatkan orang tua peserta didik, berarti ini kolaboratif ya, agar mendampingi peserta didik saat mengerjakan pekerjaan rumah. Ini bagus sekali ini ya, maka L3 ini ya. Menghukum peserta didik berarti menyalahkan peserta didik, ini masuknya di L2. Mendiskusikan permasalahan tersebut kepada wali peserta didik, ini diskusi dulu. Ini juga L3 ya, mengurangi tugas yang diberikan, berarti ini ini juga menyelesaikan masalah ini ya, ini juga L2 ya. Maka jawabannya kalau tidak A ya C. Ini permasalahannya yang jawaban terbaiknya kira-kira apa? Mendiskusikan permasalahan atau melibatkan orang tua. Ini jadi yang paling fokus adalah kalau yang C ini juga cenderung kelihatannya itu menyalahkan peserta didik. Maka masalah ini didiskusikan bersama orang tua kan gitu ya, atau wali peserta didik. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A gitu ya. Saya kira opsi A yang terbaik gitu ya. Next berikutnya, Anda selama ini mengikuti beberapa organisasi kemasyarakatan di wilayah Anda, namun Anda kemudian menyadari bahwa tidak ada satupun organisasi profesi yang Anda ikuti. Hal ini menyebabkan Anda sering ketinggalan informasi berharga terkait pekerjaan dan karir Anda. Pada situasi tersebut yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik. Meninggalkan beberapa organisasi yang kurang relevan dan bergabung dengan organisasi profesi yang lebih penting. Ini meninggalkan beberapa organisasi yang kurang relevan, artinya ya, refleksinya kurang gitu ya, intinya gitu. Yang B, bergabung ke organisasi profesi meskipun jumlah organisasi yang Anda ikuti menjadi semakin banyak, ini bagus ya. Ya. Ini L3 pasti ya. Bergabung ke organisasi profesi pada saat dibutuhkan, lalu keluar, ini L2. Meminta guru lain bergabung ke organisasi profesi dan mengikuti perkembangan informasi melalui guru tersebut. Nah, ini meminta orang lain, ini berarti L2 juga ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Langsung saja ke karakter soalnya gitu ya. Sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum ini, sengaja saya kasih bold hitam. Artinya penerapan kurikulum berarti masuk di profesional kan. Nah, saya ulangi lagi, sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum merdeka yang mana pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Namun banyak peserta didik yang belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pengajar di kelas adalah titik. Jadi ini ada kendala dalam penerapan kurikulum merdeka. Ini bagaimana tindakan Anda, kan intinya gitu ya. Yang A, melakukan pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum baru yang digunakan. Ini berarti tindakan langsung. Kalau tindakan langsung masuknya di L2. Melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. Nah, ini ada kata-kata analisis. Jadi menganalisis dulu kebutuhan peserta didik, baru
dirancang ya perbaikannya itu ya, berarti L3. Memadukan pembelajaran antara kurikulum lama dan baru ini juga langsung gitu ya. Mengikuti cara guru lain dalam pembelajaran di kelas, berarti ini tidak paham, L0 gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next, berikutnya tahun ini terdapat program sekolah berupa asesmen berbasis proyek. Dalam seragam ini peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan proyek untuk selanjutnya akan diadakan penilaian. Namun pihak sekolah merasa penilaian dengan sistem lama dirasa kurang mengikuti zaman. Langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Berarti ini harus ada perbaikan gitu ya teman-teman ya. Ingat, dalam memperbaiki harus dilakukan analisis dulu gitu ya. Kita lihat opsi A, menyusun laporan pembelajaran dalam bentuk digital agar mudah diakses oleh guru dan peserta didik. Jadi ini ada perbaikan yang biasanya manual ke bentuk digital. Nah, proses perbaikan ini namanya L3 ya, level 3 ya. Meminta bantuan kepada guru lain untuk melaksanakan penilaian. Nah, nih pasti L0 ya. Tetap menggunakan metode lama dalam menyusun laporan pembelajaran, ini berarti L2 nih melakukan ya. Meminta pihak sekolah untuk memfasilitasi penilaian, ini berarti baru sekedar paham itu ya, L1. Maka jawaban terbaiknya opsi A. Next, berikutnya sebagai guru mata pelajaran Anda diharapkan mampu memberi materi yang dapat mudah dipahami oleh siswa. Nah, di sekolah Anda dinilai sangat kompeten dalam mengajar. Namun tahun ini mata pelajaran yang Anda ampu mengalami kemerosotan, terlihat banyak peserta didik yang memiliki nilai rendah gitu ya. Langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini hubungannya dengan pemberian materi gitu ya. Pemberian materi dengan hasil kok tidak sama gitu ya. Ini berarti masuk profesional kan. Yang A, meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu temannya yang masih memiliki nilai rendah. Berarti ini tindakan secara langsung. Maka jawab ini L2 gitu ya. Mengusulkan jam tambahan ini juga L2. Mengevaluasi pokok bahasan. Jadi ini kalau mengevaluasi berarti masuknya di L3. Menganggap hal tersebut bukan suatu masalah karena Anda sudah. Nah, ini berarti kan pemakluman. Berarti menganggap hal tersebut bukan suatu masalah karena Anda sudah mengajar sesuai prosedur dan tidak paham ya. Ini berarti pembiaran jadi ya, L0 ya. Maka jawaban terbaiknya opsi C. Next, berikutnya, beberapa peserta didik di kelas A memiliki intelijensi lebih rendah dibanding peserta didik lain, sehingga menyebabkan beberapa peserta didik tersebut cenderung lamban dalam mengikuti pembelajaran. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah titik-titik. Ini ada karakteristik peserta didik yang lamban, artinya ini pembelajaran inklusif. Ya, karakteristik pembelajaran inklusif. Berarti masuknya di profesional, indikator kedua. Coba kita lihat opsi pilihan gandanya. Memberikan pembelajaran tambahan, ini berarti langsung ke tindakan L2 ini pasti ya. Merancang standar hasil belajar yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik. Ini perancangan standar hasil itu berarti perbaikan sistem kan, perbaikan sistem masuknya di L3. Mengajak peserta didik lain untuk membantu peserta didik yang lamban, ini juga tindakan secara langsung gitu ya. Memaklumi peserta didik yang memiliki keterlambatan dalam belajar, ini pemakluman berarti L1 gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya pasti B gitu ya. Nah, begitu mudah dalam menjawab soal-soal kaji sebenarnya teman-teman. Salah satu implementasi kurikulum merdeka adalah adanya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, penguatan materi dilakukan sebelum melakukan aksi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, namun di lapangan ditemukan para peserta didik mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini juga termasuk kendala dalam penerapan kurikulum kan. Nah, terutama di bagian awal yaitu di penguatan materi sebelum kegiatan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A, meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Berarti ini tindakan langsung L2. Memberikan motivasi, ini L2. Membantu pembuatan konsep kegiatan yang menggambarkan, ini membuat konsep ya. Kegiatan yang menggambarkan profil pelajar Pancasila, ini juga tindakan langsung L2. Mengevaluasi kegiatan penguatan materi yang telah diberikan sudah dipahami peserta didik atau belum, ini proses pengevaluasian ini masuknya di L3. Maka jawaban terbaiknya opsi D. Nah, gitu teman-teman ya.
Para peserta didik mengusulkan untuk melakukan studi tour di lokasi lain yang lebih jauh dan menantang. Gitu ya. Hal tersebut dikarenakan selama ini lokasi studi tour selalu diadakan di tempat-tempat yang sama sehingga peserta didik cenderung bosan. Anda termasuk salah satu panitia dalam studi tour periode kali ini sehingga hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Ini kalau ada diksi bosan itu berarti hubungannya dengan minat ya. Minat peserta didik dan mengembangkan minat peserta didik maksudnya di karakteristik peserta didik berarti di indikator kedua profesional gitu ya. Kita lihat opsi A, menolak usulan. Nah, menolak usulan berarti kan tidak paham kan ya. L0 ya. Menjelaskan kepada peserta didik bahwa usulan tersebut akan dipertimbangkan. Ini berarti memahami ya. Baru sekedar memahami belum melakukan apa-apa. Baru dipertimbangkan berarti L1. Meminta pendapat dan pertimbangan guru lain dan menyerahkan keputusan pada kepala sekolah ini berarti tidak bisa memutuskan, ini L1 juga. Ya. Menyetujui usulan peserta didik dengan menyiapkan lebih banyak persiapan, berarti ada perbaikan. Menerima usulan itu perbaikan, kemudian menyiapkan lebih banyak persiapan juga merancang perbaikan. Jadi L3-nya di sini. Maka jawaban terbaiknya di opsi D. Agenda perlombaan adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah. Tahun ini Anda diminta pihak sekolah untuk mencari kandidat peserta lomba yang dapat mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Namun Anda kesulitan dalam menentukan peserta didik yang masuk kualifikasi yang dapat mewakili sekolah. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini terkait dengan karakteristik peserta didik ya. Kalau di sini mencari kandidat peserta lomba berarti hubungannya dengan potensi. Ya, Anda itu mengenali potensi peserta didik apa tidak. Ya, kita lihat opsi A. Meminta guru lain untuk mencari peserta didik berarti ini L0. Mengusulkan kepada pihak sekolah peserta didik yang memiliki nilai tinggi di kelas untuk mewakili. Ini berarti tindakan ya, L2. Menunjuk peserta didik yang dirasa mampu untuk menjadi wakil sekolah, ini tindakan juga. Mengusulkan tes tertulis disertai wawancara untuk menentukan kandidat peserta lomba yang dapat mewakili sekolah. Ini prosesnya ada perancangan sistem jadi ya. Perancangan sistem, ada tes tulis, ada wawancara, sehingga ini pasti masuk L3. Nah, jawaban terbaiknya D ya. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar yang terlalu sering memberikan tugas kepada peserta didik. Meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut adalah titik-titik. Nah, ciri soal dari kepribadian itu misalkan berdasarkan hasil refleksi atau berdasarkan hasil evaluasi dan lain-lain. Itu cirinya memang begitu. Berarti ini fokus di indikator kedua untuk kebiasaan refleksi ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Kalau yang A menyediakan pemberian tugas yang dianggap membebani peserta didik, berarti ini langsung fokus ke akibat kan. Jadi anak terlalu terbebani, tindakannya langsung meniadakan pemberian tugas. Ini fokus pada akibatnya, berarti tindakan dalam rangka menyelesaikan akibat. Maka ini masuknya di L2 gitu ya. Atau melakukan ya. Mencoba mengurangi tugas yang diberikan dengan sering melakukan latihan soal di dalam kelas. Ini juga fokus ke akibat. Ini L2 juga. Tetap memberikan tugas yang banyak kepada peserta didik sesuai prinsip Anda. Berarti ini tidak memahami tentang keluhan peserta didik. Nah, tidak paham itu L0. Membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait pembelajaran dan resiko ke depan. Nah, pembuatan kesepakatan itu bentuk dari evaluasi, teman-teman. Nah, karena bentuk dari evaluasi, maka masuknya di L3. Nah, di sini level yang tertinggi, level berpikir atau level bertindak paling tinggi adalah yang D, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti D. Next soal berikutnya, Anda menerima laporan dari rekan guru bahwa beberapa peserta didik sering mengolok-olok cara berbicara Anda saat mengajar. Nah, Anda sebenarnya merasa tidak dihargai sebagai guru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini terkait dengan bagian pengelolaan emosi ya teman-teman di indikator 1. Teman-teman bisa lihat indikator 1. Nah, pada pengelolaan emosi itu yang menjadi ciri kunci adalah anak tidak pernah salah gitu ya teman-teman. Kalau ada sesuatu yang seperti ini misalkan kasusnya, jangan langsung menilai anak itu salah. Jadi kita harus bisa merefleksikan itu ke dalam diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan, tapi tanpa menyudutkan orang lain atau pihak peserta didik.
Yang A, memarahi peserta didik karena hal tersebut tidak pantas. Nah, proses memarahi ini berarti menyalahkan peserta didik kan, menyalahkan peserta didik. Nah, memarahi itu bentuk tindakan. Nah, bentuk tindakan yang langsung digunakan untuk menyelesaikan akibat ya. Maka ini masuknya di L0 ya, L0 ya. Memarahi itu berarti tidak memahami. Kemudian tetap bersabar menahan emosi meskipun sangat menyakitkan. Nah, ini tahan terhadap emosi, tidak menyalahkan orang lain, ini pasti L3. Bersabar dan memberikan hukuman. Nah, memberikan hukuman, kalau bersabar bagus ya L3 ya. Tapi kalau memberikan hukuman artinya kan menuduh peserta didik yang salah kan gitu ya. Nah, itu bukan merupakan ciri-ciri guru yang punya refleksi yang bagus ya. Maka C ini levelnya di 2, di bawah L3. Membiarkan perilaku peserta didik karena mereka masih muda, itu artinya dia paham akan perkembangan, dia hanya memahami tapi tidak melakukan tindakan apapun. Nah, ini berarti L1. Maka jawaban terbaiknya pasti di opsi B. Anda seorang guru yang sedang mengajar di sebuah sekolah. Ketika sedang memberikan pelajaran, salah satu peserta didik sibuk dengan smartphone dan sekali menginterupsi Anda ketika menjelaskan di kelas dengan ucapan yang menantang dan terkesan tidak sopan. Jadi Anda mendapati ada siswa Anda yang tidak sopan terhadap diri Anda, mengganggu lingkungan sekolah kan gitu, lingkungan pembelajaran gitu ya. Tindakan yang Anda lakukan adalah sebagai berikut ya, kita lihat ya. A. Memaklumi perilaku peserta didik melanjutkan proses pembelajaran di kelas. Ini memaklumi berarti hanya sekedar paham kan. Berarti ini L1. Meminta peserta didik tersebut untuk segera berhenti bermain smartphone. Ini tidak menyalahkan ya, tapi memang sebabnya kan karena smartphone tadi ya. Jadi smartphone itu dihentikan dulu, berarti ini tindakan evaluasi juga. Meredakan emosi ini pasti L3. Menenangkan diri lebih dahulu juga L3. Kemudian berbicara dengan siswa tersebut secara baik-baik untuk menyelesaikan masalah ini, juga menghindari menyalahkan peserta didik. Ini pasti masuk L3 ini ya. Meminta peserta didik tersebut untuk segera berhenti menanyakan perilakunya secara langsung karena mengganggu proses pembelajaran. Ini langsung menjudge juga ya. Jadi ini L2 gitu ya. Membiarkan suasana kelas tenang, memandangi peserta didik sampai ia sadar akan perilakunya sebelum melanjutkan proses pembelajaran, ini juga tindakan dalam mengurangi dampak atau akibatnya. Jadi L2 juga. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next hal berikutnya, Anda adalah seorang guru yang telah mengajar selama beberapa tahun di sekolah. Baru-baru ini hasil evaluasi kinerja Anda menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam praktik pembelajaran Anda, dan Anda diharapkan untuk melakukan refleksi diri dan perbaikan. Anda merasa kebingungan karena Anda merasa telah melakukan hal terbaik dalam mengajar. Langkah yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut adalah titik-titik. Nah, ini ciri khas dari soal-soal kepribadian ini terkait dengan refleksi kemudian evaluasi kan gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Mencari sumber daya literatur tentang praktek pengajaran yang efektif dan mencoba menerapkannya dalam kelas. Ini langsung ke mengatasi akibatnya ya, mengatasi akibatnya. Jadi langsung ya, tindakan langsung mengatasi akibat. Tidak mencari tahu dulu sebab-sebab kenapa dinilai tidak baik atau kenapa evaluasi kinerjanya tidak baik atau kurang gitu ya. Jadi langsung menuju ke tindakan konkretnya. Jadi ini masuk di L2. Kemudian yang B, melakukan refleksi diri yang lebih dalam, terstruktur dengan membuat daftar kekuatan dan kelemahan. Berarti ini melakukan analisis, karena analisis berarti masuk di L3 kan ya. Merancang rencana tindakan untuk meningkatkan, ini juga L3. Proses perancangan perbaikan itu L3. Maka jawaban B itu L3. Menjalin kolaborasi dengan guru-guru lain untuk berdiskusi tentang praktik pekerjaan yang efektif dan saling memberikan umpan balik. Nah, ini ada kolaborasi. Mungkin teman-teman berpikir bahwa itu adalah L4 gitu ya, karena ada kolaborasinya. Tapi ini tidak teman-teman. Yang namanya kolaborasi pada L4 itu kalau sudah bisa melakukan evaluasi. Nah, ini kan belum bisa melakukan evaluasi, berarti bukan. Berarti untuk C, ya opsi C ini fokus pada tindakan yang menyelesaikan masalah atau akibat. Berarti jawaban C ini L2 masuknya ya. Mencari bantuan psikolog dan konselor untuk membantu mengatasi perasaan bingung, frustasi, ini berarti masuk di L1. Tingkatnya baru paham saja. Gitu ya, belum bisa melakukan sendiri refleksi gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B.
Next soal berikutnya, Anda adalah seorang wali kelas. Suatu hari peserta didik mengeluhkan cara pengajaran yang dilakukan oleh salah satu guru senior. Jadi ada peserta didik yang curhat kepada Anda bahwa ada guru lain yang mengajarnya intinya tidak menyenangkan lah gitu ya. Dikeluhkan lah intinya. Guru tersebut sering memberikan tugas namun jarang menjelaskan penyelesaian soal kepada peserta didik. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Ingat teman-teman, tadi ya jangan menyalahkan orang lain termasuk peserta didik gitu ya. Yang A meminta peserta didik memahami pola pengajaran yang dilakukan guru. Ini berarti tidak memahami keluhan peserta didik. Kalau tidak paham keluhan peserta didik maksudnya di L1 gitu ya teman-teman ya. Tindakan pertama. Yang kemudian B mengkomunikasikan permasalahan tersebut melalui kepala sekolah, artinya tidak menyalahkan pihak guru maupun siswa, agar disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Ini solutif sekali ya, karena solutif itu masuk L3. Mengkritik secara langsung cara mengajar guru, ini mengejat tindakan guru berarti ya. Ini masuk L2, meminta peserta didik agar menyampaikan secara langsung, ini berarti tidak paham ya, L2 juga ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Next berikutnya, Anda adalah seorang guru yang baru saja memulai karir di sekolah. Anda memiliki peserta didik yang berasal dari beragam latar belakang, termasuk latar belakang ekonomi yang berbeda. Salah satu peserta didik Anda adalah seorang anak dari keluarga kurang mampu yang seringkali terlambat. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. A. Menegur peserta didik meminta orang tua datang ke sekolah karena perilaku terlampau sering dilakukan. Ini berarti kan menganggap peserta didik tersebut salah ya tanpa mencari tahu dulu sebabnya gitu ya. Maka ini L2, tindakan langsung gitu ya. Menegur peserta didik dan mendiskusikan keterlambatan peserta didik yang bersangkutan untuk mencari solusi bersama. Berarti ini melakukan evaluasi bersama peserta didik ya. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Artinya ini ada perbaikan juga. L3 berarti ya. Menegur peserta didik dan memakluminya karena menganggap keterlambatan peserta didik, ini berarti pemakluman L1 ya, bisa juga L2 karena di situ ada menegurnya gitu. Menegur peserta didik secara terbuka dan mendiskusikannya di depan kelas agar dapat menjadi pelajaran untuk teman-teman lainnya, ini juga L2, tindakan yang langsung pada akibat, tidak mencari tahu sebab dan nanti akibat dari sebab yang dilakukan gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Di sekolah, Anda diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para orang tua atau wali murid. Nah, suatu ketika ada orang tua peserta didik yang datang ke sekolah untuk mengklarifikasi uang kegiatan sekolah yang dilakukan oleh salah seorang guru. Faktanya di sekolah itu tidak ada penarikan uang kegiatan sekolah. Upaya yang Anda lakukan untuk mengatasi atau mengantisipasi agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi adalah titik-titik. Ingat ya teman-teman, untuk kepribadian dan sosial itu fokusnya jangan pernah menyalahkan siswa, orang tua atau orang lain atau pihak lain, termasuk ini guru. Jadi bagaimana kita mengelola agar semuanya itu tidak dijadikan sebagai tumbal dari kesalahan gitu ya. Yang A memberikan penjelasan kepada orang tua peserta didik mengenai uang kegiatan ini, jadi langsung tindakan dalam rangka mengatasi akibat, maka L2 nih. Bersama orang tua berarti berkolaborasi dengan orang tua, mengklarifikasi artinya mencari tahu ya, mencari tahu, menelaah, menganalisis itu kata kerja operasional yang sama. Ini mengklarifikasi kebenaran berarti melakukan evaluasi ya. Ini berarti L3. Mengingatkan guru yang bersangkutan untuk tidak melakukan hal yang merugikan. Ini berarti menyalahkan guru tapi tindakan langsung mengatasi akibat ya. Ini L1 ya. Memanggil guru yang bersangkutan untuk mencari kebenaran, ini L2. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next berikutnya, sebagai guru mata pelajaran Anda memberikan pokok-pokok bahasan sesuai dengan modul ajar yang telah Anda buat. Suatu ketika guru mata pelajaran yang sama dengan Anda mendapat kesulitan karena rata-rata nilai yang didapatkan peserta didik rendah. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A mengusulkan kegiatan evaluasi bersama dengan rekan guru lain, berarti melakukan kolaborasi, kemudian evaluasi ya. Jadi L2 dan L3-nya masuk semua. Itu berarti L3 ya yang tertingginya. Meminta guru tersebut melakukan evaluasi proses pembelajaran, ini kesannya seperti membimbing di L5, tapi ini sebenarnya bukan teman-teman.
karena di situ tidak dijelaskan Anda itu sudah profesional atau sudah mahir. Yang kedua, itu berarti Anda menganggap bahwa guru tersebut itu salah ya, berarti menyalahkan guru tersebut karena belum bisa melakukan evaluasi, maka Anda kasih bimbingan untuk evaluasi. Jadi ini yang B ini skornya berarti di bawahnya atau L2. Membagikan secara cuma-cuma, ini kalau dibagikan saja ini berarti apa itu teman-teman ya? Ini bukan berarti berbagi seperti di L4, tidak sama, karena di situ Anda juga belum dinyatakan sebagai orang yang sudah mumpuni. Kalau mumpuni kan boleh berbagi. Anda saja belum ada diksi yang mengatakan bahwa hasil evaluasi Anda itu berhasil kan. Maka C ini juga L2. Meminta kepada peserta didik untuk menyampaikan kesulitan yang dihadapi bersama guru tersebut. Ini paling rendah ya, L1-nya di sini. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Tahun ini sekolah Anda mengadakan lomba sebagai bentuk perayaan ulang tahun sekolah. Anda diminta untuk menjadi koordinator lomba, namun Anda kesulitan untuk menarik minat calon peserta lomba. Upaya yang Anda lakukan adalah titik. Oke, yang pertama meminta bantuan kepada rekan guru lain untuk mencarikan calon. Jadi ini fokusnya akibatnya. Tidak ada minat dari peserta lomba, disuruh orang lain untuk cari peserta lomba. Ini berarti langsung tindakan ya, L2. Membentuk panitia khusus dalam rangka publikasi kegiatan lomba, ini juga L2. Menganalisis komunikasi efektif. Nah, ada kata-kata menganalisis, berarti ini sebabnya apa, cari tahu. Ya, kira-kira cara mengatasinya bagaimana untuk merancang perbaikan kan gitu, seperti itu. Kenapa minatnya kecil, itu dicari tahu melalui forum guru mata pelajaran. Kolaboratifnya juga ada, maka ini masuk L3. Meminta kepada tiap-tiap sekolah untuk mengirimkan perwakilan, ini jadi L2 karena langsung ya, langsung ke akibatnya. Maka jawaban terbaiknya. Next berikutnya, terdapat beberapa peserta didik di kelas Anda yang malas mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik tidak dapat mengikuti pelajaran di kelas. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah ya. Ini permasalahannya adalah banyak peserta didik yang malas mengerjakan PR kan, intinya gitu. Nah, maka apa yang kita lakukan ya? Yang A, melibatkan orang tua peserta didik, berarti ini kolaboratif ya, agar mendampingi peserta didik saat mengerjakan pekerjaan rumah. Ini bagus sekali ini ya, maka L3 ini ya. Menghukum peserta didik berarti menyalahkan peserta didik, ini masuknya di L2. Mendiskusikan permasalahan tersebut kepada wali peserta didik, ini diskusi dulu. Ini juga L3 ya, mengurangi tugas yang diberikan, berarti ini ini juga menyelesaikan masalah ini ya, ini juga L2 ya. Maka jawabannya kalau tidak A ya C. Ini permasalahannya yang jawaban terbaiknya kira-kira apa? Mendiskusikan permasalahan atau melibatkan orang tua. Ini jadi yang paling fokus adalah kalau yang C ini juga cenderung kelihatannya itu menyalahkan peserta didik. Maka masalah ini didiskusikan bersama orang tua kan gitu ya, atau wali peserta didik. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A gitu ya. Saya kira opsi A yang terbaik gitu ya. Next berikutnya, Anda selama ini mengikuti beberapa organisasi kemasyarakatan di wilayah Anda, namun Anda kemudian menyadari bahwa tidak ada satupun organisasi profesi yang Anda ikuti. Hal ini menyebabkan Anda sering ketinggalan informasi berharga terkait pekerjaan dan karir Anda. Pada situasi tersebut yang sebaiknya Anda lakukan adalah meninggalkan beberapa organisasi yang kurang relevan dan bergabung dengan organisasi profesi yang lebih penting. Ini meninggalkan beberapa organisasi yang kurang relevan, artinya ya, refleksinya kurang gitu ya, intinya gitu. Yang B, bergabung ke organisasi profesi meskipun jumlah organisasi yang Anda ikuti menjadi semakin banyak, ini bagus ya. Ya. Ini L3 pasti ya. Bergabung ke organisasi profesi pada saat dibutuhkan lalu keluar, ini L2. Meminta guru lain bergabung ke organisasi profesi dan mengikuti perkembangan informasi melalui guru tersebut. Nah, ini meminta orang lain, ini berarti L2 juga ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Langsung saja ke karakter soalnya gitu ya. Sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum, ini sengaja saya kasih bold hitam. Artinya penerapan kurikulum berarti masuk di profesional kan.
Nah, saya ulangi lagi, sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum merdeka yang mana pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Namun banyak peserta didik yang belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pengajar di kelas adalah titik-titik. Jadi ini ada kendala dalam penerapan kurikulum merdeka. Ini bagaimana tindakan Anda? Kan intinya gitu ya. Yang A, melakukan pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum baru yang digunakan. Ini berarti tindakan langsung. Kalau tindakan langsung maksudnya di L2. Melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. Nah, ini ada kata-kata analisis. Jadi menganalisis dulu kebutuhan peserta didik baru dirancang ya perbaikannya. Itu ya berarti L3. Memadukan pembelajaran antara kurikulum lama dan baru ini juga langsung gitu ya. Mengikuti cara guru lain dalam pembelajaran di kelas berarti ini tidak paham L0 gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next, berikutnya tahun ini terdapat program sekolah berupa asesmen berbasis proyek. Dalam seragam ini peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan proyek untuk selanjutnya akan diadakan penilaian. Namun pihak sekolah merasa penilaian dengan sistem lama dirasa kurang mengikuti zaman. Langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Berarti ini harus ada perbaikan, gitu ya teman-teman ya. Ingat, dalam memperbaiki harus dilakukan analisis dulu, gitu ya. Kita lihat opsi A, menyusun laporan pembelajaran dalam bentuk digital agar mudah diakses oleh guru dan peserta didik. Jadi ini ada perbaikan yang biasanya manual ke bentuk digital. Nah, proses perbaikan ini namanya L3 ya, level 3 ya. Meminta bantuan kepada guru lain untuk melaksanakan penilaian. Nah, nih pasti L0 ya. Tetap menggunakan metode lama dalam menyusun laporan pembelajaran, ini berarti L2 nih melakukan ya. Meminta pihak sekolah untuk memfasilitasi penilaian, ini berarti baru sekedar paham itu ya L1. Maka jawaban terbaiknya opsi A. Next, berikutnya sebagai guru mata pelajaran Anda diharapkan mampu memberi materi yang dapat mudah dipahami oleh siswa. Di sekolah, Anda dinilai sangat kompeten dalam mengajar. Namun tahun ini mata pelajaran yang Anda ampu mengalami kemerosotan, terlihat banyak peserta didik yang memiliki nilai rendah gitu ya. Langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini hubungannya dengan pemberian materi gitu ya. Pemberian materi dengan hasil kok tidak sama gitu ya. Ini berarti masuk profesional kan. Yang A, meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu temannya yang masih memiliki nilai rendah. Berarti ini tindakan secara langsung. Maka jawab ini L2 gitu ya. Mengusulkan jam tambahan ini juga L2. Mengevaluasi pokok bahasan. Jadi ini kalau mengevaluasi berarti masuknya di L3. Menganggap hal tersebut bukan suatu masalah karena Anda sudah. Nah, ini berarti kan pemakluman. Berarti menganggap hal tersebut bukan suatu masalah karena Anda sudah mengajar sesuai prosedur dan tidak paham ya. Ini berarti pembiaran gitu ya, L0 ya. Maka jawaban terbaiknya opsi C. Next, berikutnya, beberapa peserta didik di kelas A memiliki intelijensi lebih rendah dibanding peserta didik lain, sehingga menyebabkan beberapa peserta didik tersebut cenderung lamban dalam mengikuti pembelajaran. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Ini ada karakteristik peserta didik yang lamban, artinya ini pembelajaran inklusif. Ya, karakteristik pembelajaran inklusif. Berarti masuknya di profesional, indikator kedua. Coba kita lihat opsi pilihan gandanya. Memberikan pembelajaran tambahan, ini berarti langsung ke tindakan L2 ini pasti ya. Merancang standar hasil belajar yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik. Ini perancangan standar hasil itu berarti perbaikan sistem kan, perbaikan sistem masuknya di L3. Mengajak peserta didik lain untuk membantu peserta didik yang lamban ini juga tindakan secara langsung gitu ya. Memaklumi peserta didik yang memiliki keterlambatan dalam belajar, ini pemakluman berarti L1 gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya pasti B gitu ya. Nah, begitu mudah dalam menjawab soal-soal kaji sebenarnya teman-teman. Salah satu implementasi kurikulum merdeka adalah adanya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, penguatan materi dilakukan sebelum melakukan aksi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, namun di lapangan ditemukan para peserta didik mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini juga termasuk kendala dalam penerapan kurikulum kan. Nah, terutama di bagian awal yaitu di penguatan materi sebelum kegiatan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya.
Yang A, meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, berarti ini tindakan langsung L2. Memberikan motivasi, ini L2. Membantu pembuatan konsep kegiatan yang menggambarkan, ini membuat konsep ya. Kegiatan yang menggambarkan profil pelajar Pancasila, ini juga tindakan langsung L2. Mengevaluasi kegiatan penguatan materi yang telah diberikan sudah dipahami peserta didik atau belum, ini proses pengevaluasian, ini masuknya di L3. Maka jawaban terbaiknya opsi D. Nah gitu teman-teman ya. Para peserta didik mengusulkan untuk melakukan studi tour di lokasi lain yang lebih jauh dan menantang gitu ya. Hal tersebut dikarenakan selama ini lokasi studi tour selalu diadakan di tempat-tempat yang sama sehingga peserta didik cenderung bosan. Anda termasuk salah satu panitia dalam studi tour periode kali ini, sehingga hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Ini kalau ada diksi bosan itu berarti hubungannya dengan minat ya. Minat peserta didik. Dan mengembangkan minat peserta didik maksudnya di karakteristik peserta didik berarti di indikator kedua profesional gitu ya. Kita lihat opsi A, menolak usulan. Nah, menolak usulan berarti kan tidak paham kan ya. L0 ya. Menjelaskan kepada peserta didik bahwa usulan tersebut akan dipertimbangkan. Ini berarti memahami ya. Baru sekedar memahami, belum melakukan apa-apa. Baru dipertimbangkan berarti L1. Meminta pendapat dan pertimbangan guru lain dan menyerahkan keputusan pada kepala sekolah, ini berarti tidak bisa memutuskan, ini L1 juga. Ya. Menyetujui usulan peserta didik dengan menyiapkan lebih banyak persiapan, berarti ada perbaikan. Menerima usulan itu perbaikan, kemudian menyiapkan lebih banyak persiapan juga merancang perbaikan. Jadi L3-nya di sini. Maka jawaban terbaiknya di opsi D. Agenda perlombaan adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah. Tahun ini Anda diminta pihak sekolah untuk mencari kandidat peserta lomba yang dapat mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Namun Anda kesulitan dalam menentukan peserta didik yang masuk kualifikasi yang dapat mewakili sekolah. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini terkait dengan karakteristik peserta didik ya. Kalau di sini mencari kandidat peserta lomba berarti hubungannya dengan potensi. Ya, Anda itu mengenali potensi peserta didik apa tidak. Ya, kita lihat opsi A. Meminta guru lain untuk mencari peserta didik berarti ini L0. Mengusulkan kepada pihak sekolah peserta didik yang memiliki nilai tinggi di kelas untuk mewakili. Ini berarti tindakan ya L2. Menunjuk peserta didik yang dirasa mampu untuk menjadi wakil sekolah, ini tindakan juga. Mengusulkan tes tertulis disertai wawancara untuk menentukan kandidat peserta lomba yang dapat mewakili sekolah. Ini prosesnya ada perancangan sistem jadi ya. Perancangan sistem, ada tes tulis, ada wawancara, sehingga ini pasti masuk L3. Nah, jawaban terbaiknya D ya. Nah, itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah, teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, belajar secara total bentuk-bentuk soalnya, teman-teman bisa memesan buku ya, memesan bukan buku ya, e-book ya. Memesan e-book yang dari Channel sudah buatkan e-book khusus untuk UKKJ gitu ya. Dulu dari Channel sudah membuatkan e-book untuk P3K, kemudian PPG, Pretest, UP, dan lain-lain. Sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya, untuk persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan, dari Channel juga meluncurkan e-book ya. E-book itu buku elektronik ya teman-teman, bentuknya file, teman-teman bisa belajar di situ dengan mudah, dengan HP juga bisa digunakan gitu ya, bisa diputar gitu ya. Teman-teman yang ingin ya berminat untuk membeli e-book UKKJ Guru PNS 2024, silakan pesan ke admin dari Channel, harganya 50.000. Nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya, 085 712 166 998. Silahkan dicat aja gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.